Halo, kembali lagi di channel Folder Film. Masih bersama Mimin yang hobinya nonton di sini dan ingin share salah satu film yang akan kita review, berjudul I Spit on Your Grave. Film ini dirilis di tahun 2010. Filmnya bergenre horror plus thriller. Pemeran utamanya dibintangi oleh Sarah Butler sebagai Jennifer, di mana ceritanya adalah seorang penulis novel yang ke sebuah kota kecil untuk mencari suasana baru dalam menulis buku barunya. Namun, semua itu harus menjadi bencana akibat perilaku bejat beberapa pemuda desa yang memperkosa Jennifer secara brutal, dan kini ia datang kembali untuk membalas dendam. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali konten ini mengandung full spoiler, serta khusus film ini akan ada banyak cuplikan adegan yang bikin bulu kuduk merinding. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe agar update review film lainnya, dan selamat menonton. Film ini diawali dengan memperkenalkan Jennifer, seorang gadis kota sekaligus penulis novel, sedang berada di daerah pedesaan dan menyewa sebuah rumah di pinggir danau untuk menulis karya terbarunya karena butuh ketenangan untuk inspirasi. Setelah mengambil kunci dari Earl, sang penyewa, ia kemudian singgah mengisi bensin. Saat di pom, terlihat 3 pria yang bekerja di sana. Ada Johnny, Stanley, dan Andy. Johnny sendiri berusaha merayunya, namun Jennifer hanya membalas dengan senyuman dan tak menganggapnya serius. Keesokan harinya setelah menulis, ia bersantai dengan berjemur di pinggir danau. Walaupun sempat mendengar suara dari semak-semak, ia tak mengindahkannya. Malam harinya saat asik menelpon, terdengar suara dari sebuah gudang kecil dekat vilanya, yang ketika ia datangi, isinya penuh dengan alat perkakas dan cairan kimia. Setelah menggemboknya, ia kembali untuk mengetik. Namun tak sengaja menumpahkan alkohol ke bajunya dan memilih untuk langsung membersihkannya di wastafel. Namun seseorang tak diketahui diam-diam dari belakang memvideokannya. Seperti biasa dalam memulai harinya, pagi hari ia jogging di sekitar villa dan sempat menemukan sebuah rumah tak berpenghuni. Sampai kembali di villa saat akan mandi, akhirnya mengalami masalah sehingga ia segera menelpon Earl agar mengirim tukang ledeng. Baru saja dimatikan, HP-nya malah terjatuh ke dalam kloset dan mati. Beberapa waktu kemudian, akhirnya sang tukang tiba dan berhasil memperbaiki saluran air. Pria ini bernama Matthew dan mengidap autism. Karena berhasil memperbaiki kerusakan, Jennifer sangat senang sampai memberinya ciuman. Matthew yang gugup dan terlalu senang berlari keluar padahal belum dibayar. Setelah memperbaiki, Matthew langsung kembali ikut nongkrong bersama 3 pemuda yang bekerja di pom bensin. Di sana, ia menceritakan bagaimana tadi Jennifer menciumnya. Namun mereka semua tidak percaya karena rayuan Johnny aja kemarin dicuekin. Stanley kemudian memperlihatkan hasil rekaman yang semalam diam-diam ia ambil. Kedua temannya langsung mulai berpikir macam-macam soal Jennifer setelah melihat lekuk tubuhnya. Malamnya Jennifer yang pusing dengan novelnya memilih bersantuy dengan menghisap ganja. Ia tertidur dan saat terbangun sudah menunjukkan pukul jam 4 lewat. Pas mau ke kamar terdengar suara dari depan. Ia keluar ngecek tapi nggak ada apa-apa. Nah, nggak lama kemudian pas mau minum, si Jennifer ini dengar suara hantaman keras dari pintu samping. Kaget, langsunglah dicek dan ia nemuin sebuah bangkai burung. Terus, gudang kecil yang kemarin pintunya suka kebuka tutup udah digembok, malah kebuka lagi. Akhirnya ia kesana dulu untuk perbaikin. Saat kembali masuk ke rumah, kagetlah tiba-tiba di laptopnya terlihat foto 3 pemuda kemarin. Baru akan lari, mereka semua sudah mengepungnya. Para pemuda ini cukup berani, karena mereka tahu Jennifer tidak memiliki alat komunikasi untuk memanggil polisi. Hal ini mereka ketahui berdasarkan laporan dari Matthew. Matthew sendiri ikut hadir karena dipaksa oleh Johnny. Ia terlihat sangat tertekan melihat Jennifer disiksa oleh teman-temannya. Tanpa basa-basi, mereka mulai memaksa Jennifer untuk melakukan berbagai hal. Awalnya cuma disuruh nemenin minum bareng. Lama-lama Johnny juga menyuruhnya senyum lebar sampai giginya kelihatan. Jennifer terpaksa melakukan semuanya karena diancam dengan pistol. Jennifer sendiri memelas memohon agar mereka semua meninggalkannya. Namun para pemuda ini hanya tertawa. Johnny kemudian memaksanya untuk memperkosa Jennifer, namun ia menolak. Sedangkan Andy yang asik mempermainkannya dengan botol alkohol malah menjadi bumerang. Jennifer berhasil mengambilnya dan menghantam lututnya. Dari tasnya sendiri ia mengambil semprotan merica untuk mata Stanley. Akhirnya gadis ini berhasil kabur keluar ke rumah.
Saat berlari, ia tak sengaja bertemu seorang bernama Storch. Bersama Earl, sang penjaga villa, ia memperlihatkan rencananya bahwa ia adalah seorang sheriff. Dan sekarang Jennifer sudah aman. Jennifer yang panik namun cukup lega menceritakan semua kejadian di penginapannya. Akhirnya si sheriff ini mengatakan ke Earl untuk pulang duluan. Dirinya dan Jennifer akan kembali penginapan untuk menyelesaikan masalah ini. Sesampainya di villa, sang sheriff masuk ke rumah dan memeriksa kondisi sekitar dengan membawa senjata shotgunnya. Terlihat para rombongan geng tadi sudah tak berada di rumah. Melihat kondisi sekitar, sang sheriff menginterogasi balik Jennifer karena banyaknya minuman alkohol yang ia beli, serta menemukan ganja yang ia isap semalam, membuat Jennifer malah diinterogasi balik. Jennifer sangat marah karena ia dikira mabuk dan berhalusinasi soal dirinya akan diperkosa. Namun, mau tidak mau ia harus menurut ke sang sheriff. Saat ia diperiksa, Storch malah mengambil kesempatan dan melecehkannya. Tak lama kemudian, ia berteriak untuk memanggil para pemuda ini kembali muncul. Ternyata mereka semua telah bekerja sama. Betapa sakit hatinya Jennifer mengira orang yang akan menyelamatkannya ternyata adalah seorang penjahat juga. Mereka semua akhirnya bersama-sama kembali melanjutkan rencana awalnya. Matthew sendiri kembali dipaksa untuk memperkosa Jennifer, dan kali ini jika ia menolak, Jennifer akan disiksa. Awalnya ia menolak, namun melihat Jennifer yang semakin tersiksa, dengan kondisi keterbelakangan Matthew, akhirnya ia bertindak di luar nalarnya. Jennifer kemudian dipegangi dan Matthew melancarkan aksinya. Ia hanya bisa menjerit dan memohon. Namun itu semua percuma. Gilanya lagi nih, si sheriff ini waktu ngelancarin aksinya, anaknya nelpon. Namun ketika diangkat, ia mengatakan bahwa dirinya sedang sibuk bekerja. What the fuck? Setelah Matthew selesai memperkosa Jennifer, ia yang kelelahan berusaha untuk berjalan keluar dari rumah, mencari bala bantuan dengan kondisi setengah telanjang. Para lelaki ini malah menertawainya dan mengikutinya dari belakang. Sampai kembali di tengah hutan, mereka kembali menyiksa Jennifer. Masing-masing dari mereka memiliki caranya untuk menyiksa Jennifer. Mulai dari Andy yang berulang kali menceburkan wajah Jennifer ke dalam genangan air, lalu ada Stanley yang dengan senang hati merekamnya. Pada akhirnya mereka semua menggilir Jennifer dan membuatnya sampai pingsan. Ketika terbangun, Jennifer masih berusaha berdiri tegar dalam kondisi linglung dan tanpa busana. By the way, sekedar info, dari pom bensin kemarin aja sampai ke villa Jennifer itu membutuhkan jarak kira-kira 10 km, membuatnya tak mungkin mendapatkan pertolongan. Akhirnya kita sampai di jembatan tengah sungai, ia memutuskan untuk melompat menceburkan dirinya. Mereka panik karena tak melihat Jennifer naik ke permukaan. Hal ini cukup fatal, karena jika orang-orang menemukan jasad Jennifer sebelum mereka, pastinya hal ini akan menjadi masalah. Maka dari itu, sheriff memerintahkan untuk membakar dan menghancurkan semua bukti yang ada, terutama Stanley yang sempat merekam semua kejadian ini dengan handycamnya. Setelah semua selesai, Storch pulang kembali ke rumahnya, menemui istri dan putrinya. Seakan-akan sehari ini tak melakukan dosa apapun. Besoknya ia mendatangi Earl mengembalikan kunci villa dan mengatakan penghuninya telah kosong. Villa tersebut juga dipenuhi dengan botol miras dan ganja yang memungkinkan dirinya kabur. Earl cukup percaya dengan alasan sang sheriff. Waktu berlalu beberapa minggu kemudian. Mereka masih juga belum menemukan jasad Jennifer. Matthew sendiri dipenuhi rasa bersalah atas tindakannya. Dan saat ia sedang santai duduk, tiba-tiba sosok Jennifer sekilas terlihat. Beberapa malam kemudian, Earl menelpon sang sheriff terkait seorang kerabat Jennifer menelponnya dan memberitahu sampai saat ini Jennifer keberadaannya tak diketahui. Karena terakhir taunya si Jennifer ini dibawa sama sang sheriff, maka dari itu Earl meminta si sheriff untuk menghubungi kerabat Jennifer ini. Keesokan paginya mereka berdua pergi berburu bersama di hutan. Namun tiba-tiba dari belakang Earl malah dibunuh. Tujuan sang sheriff melakukan ini agar menghilangkan saksi terkait tindakannya kemarin.
Malam hari, Andy sedang asik nonton di rumahnya. Tiba-tiba jendelanya seperti dilempari sesuatu. Pas ia pergi ngecek, ternyata depan pintunya terdapat sebuah bangkai burung. Ia sendiri mengira itu cuma kebetulan, lalu kembali masuk untuk menonton. Namun baru duduk, tiba-tiba seekor bangkai burung kembali menghantam jendelanya. Ia berpikir bahwa ada orang yang lagi iseng. Kesal karena merasa dipermainkan, Andy sampai mengeluarkan senjata. Pas dia masuk buat nonton lagi, tiba-tiba suara kembali terdengar. Namun kali ini bukannya bangkai burung, melainkan sebuah sendal yang tidak asing. Yap, itulah sendal yang dipakai Jennifer ketika melarikan diri dari rumahnya. Dari semak-semak terdengar suara. Saat didekati, Johnny menemukan karet gelang yang biasa dipakai oleh Matthew. Dari sana, ia menyimpulkan yang dari tadi iseng adalah si Matthew ini. Di lain sisi, Stanley dengan panik memberitahu kedua temannya bahwa kamera serta rekamannya sewaktu mereka menyiksa Jennifer hilang. Ternyata selama ini Stanley menyembunyikan rekaman aslinya, dan kemarin yang dihancurkan adalah rekaman kosong. Kini setelah hilang, ia sangat panik dan membuat Johnny tentunya sangat emosi. Andy sendiri berusaha melerai kedua temannya. Di lain sisi, sang sheriff sendiri diberitahu istrinya bahwa tadi ada kiriman paket berupa kaset rekaman. Sayangnya mereka tak memiliki alat untuk memutarnya. Ternyata rekaman itu adalah isinya ketika Jennifer disiksa kemarin. Untung saja anak dan istrinya belum menonton. Panik dan emosi, ia segera pergi menemui Johnny dan kawan-kawannya. Sang sheriff membuat Stanley mengaku. Johnny sendiri mengatakan bahwa pelaku dari semua kejadian ini adalah Matthew, berdasarkan temuannya semalam. Mereka kemudian berpencar dan segera mencarinya. Matthew sendiri sedang berada di villa bekas Jennifer nginap. Dari belakang terdengar suara Jennifer memanggilnya. Matthew pun masuk ke dalam rumah dan mencari Jennifer. Sayangnya ketika mencoba naik lantai 2, ia terpeleset di tangga hingga tak sadarkan diri. Saat terbangun, dirinya telah berada di sebuah gubuk tua di tengah hutan. Di sana terlihat Jennifer duduk di sofa dan ia segera meminta maaf karena sangat menyesal atas perbuatannya. Namun Jennifer langsung mengikatkan tali di lehernya. Keesokan harinya, 3 sekawan ini masih berpencar mencari Matthew. Di tengah hutan, Stanley melihat Jennifer dan mencoba mendekat. Namun tiba-tiba kakinya terkena jebakan beruang. Histeris meminta tolong. Andy pun datang mencoba menyelamatkannya. Dari belakang, Jennifer membuat mereka berdua pingsan. Saat terbangun, Andy telah berada di atas bak air dalam kondisi terikat. Sedangkan Stanley terikat di sebuah pohon. Sembari merekam, Jennifer memberi makan Stanley seekor bangkai tikus. Tak sampai di situ, kedua kelopak matanya dikaitkan menggunakan patah pancing dan diikat ke pohon agar tetap terbuka. Terakhir, Jennifer mengolesi wajah Stanley dengan daging ikan. Hal itu memancing para gagak berkumpul dan memakan kedua bola matanya hingga habis. Selesai dengan Stanley, kini giliran Andy. Ia berulang kali diceburkan ke dalam bak mandi. Dan terakhir, Jennifer mencampurkan air di bak mandinya dengan soda api. Andy yang tak kuat menahan berat badannya terjatuh ke dalam air. Ketika bangkit, seluruh wajahnya terbakar sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya mereka berdua mati dalam kondisi yang mengenaskan. Kalau diingat-ingat, kemarin Andy menyiksa Jennifer dengan mencelupkan kepalanya ke dalam genangan air juga. Sedangkan Stanley memaksa dirinya menjadi hiburan di depan kamera. Johnny sendiri yang sedang bekerja di pom bensin melihat seorang wanita yang sangat seksi dari belakang. Saat berbalik, ternyata Jennifer yang langsung menghantam kepalanya hingga pingsan. Saat terbangun, ia berada dalam kondisi telanjang bulat. Mulutnya pun disumbat hingga berdarah. Kini satu persatu giginya dicabut. Sebagaimana ia memaksa Jennifer kemarin mengelum kemaluannya tanpa menggunakan gigi. Di balik semua siksaan itu, Andy masih saja bisa melidik Jennifer. Akhirnya, penisnya dipotong dan dimasukkan ke mulutnya sendiri sebagai balasan terakhir. Kini tinggal sang sheriff yang sedang berada di jalan. Tiba-tiba mendapatkan telepon dari anaknya, memperkenalkan guru barunya yang ternyata Jennifer. Seketika ia langsung menghentikan mobil dan bergegas pulang. Sampai di rumah, kata istrinya anaknya dibawa Jennifer ke taman untuk kenal lebih dekat. Storch pun segera menyusul.
Sampai di taman, ia tak menemukan siapapun. Dan ketika kembali ke dalam mobil, dari belakang Jennifer membuatnya langsung pingsan. Ketika terbangun, kondisinya sudah terikat di meja. Posisi nungging dengan ujung shotgun masuk ke dalam lubang anusnya. Berulang kali Jennifer mendorong paksa masuk ujung senjata. Mengingat yang lalu sang sheriff melakukan hal yang sama ketika memperkosanya. Terakhir, pelatuk senjata dikaitkan dengan tali yang terhubung hingga ke pergelangan tangan Matthew yang duduk di depannya dalam kondisi pingsan. Matthew ketika bangun bukannya dia malah langsung panik, memicu tembakan dan membuat mereka berdua tewas sekaligus. Jennifer sendiri duduk di luar gubuk sembari tersenyum kecil, menandakan kepuasan dirinya bisa balas dendam ke orang-orang yang sudah sangat jahat kepadanya. Dan dengan begitu, film pun tamat. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.